saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alaihi. Dan mungkin ini hadis sering disampaikan, betul ya? Mungkin ini sering disampaikan dari awal Ramadan sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu ketika khusus terawih, atau ketika kuliah subuh, atau ketika pengajian menjelang maghrib seperti ini, sering mendengarkan, dan ini juga sering disampaikan oleh Ustaz penceramah dari ketika mengisi di bulan Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada di riwayat itu man qama, tetapi di sini bunyinya man qama. Yang man qama, barang siapa atau siapa saja qama. Qama artinya apa Bapak Ibu? Qama artinya apa? Kata badan. Qama artinya berdiri sebenarnya. Berdiri tegak, menegakkan. Tapi yang dimaksud di sini qoma itu adalah qoma, yaitu menegakkan malam di bulan Ramadan. Menegakkan malam di bulan Ramadan. Man qoma Ramadan, siapa saja yang menegakkan malamnya di bulan Ramadan, untuk apa Bapak Ibu? Untuk ketika untuk yang mulai untuk ibadah atau baca Quran atau zikir atau berdoa, intinya beribadah, iman dan ihtisaban dilandasi dengan keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan Allah hapuskan, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu banyak dosanya? Banyak Bu? Banyak Pak? Ini ada kesempatan untuk menghapus dosa. Ini luar biasa bulan Ramadan. Siangnya man qama, ya, siapa berpuasa di siangnya maka Allah hapuskan. Malamnya yang menegakkan dengan ibadah, Allah ampuni, hapuskan dosa-dosanya. Ini luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang makan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini menjadi awal hadis dalam pembahasan i'tikaf di dalam kitab yang kita bahas ini, yaitu Bulughul Maram, yaitu karena di sini man qama Ramadhana, barang siapa yang menegakkan malamnya, ya. Karena i'tikaf itu Bapak Ibu
dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itikaf niku napa sih? Napa itikaf napa? Berdiam di masjid, napa Pak? Berdiam di menentok berarti di masjid menang. Berdiam. Tadi kan saya berdiam di masjid berarti ke masjid berdiam. Hai, untuk ibadah. Berarti diam atau tidak? Betul. Menetap di masjid atau berdiam? Menetap di masjid. Di sini dikatakan al-i'tikaf dulu bahwa i'tikaf dalam bahasa itu artinya yaitu al-habsu wal maksu wal luzum. Artinya menetap, tinggal, ya tinggal menetap. Itu arti dalam bahasa. Kemudian dalam syariatnya, ya dalam syariatnya arti i'tikaf yaitu al-maksu fil masjid, tinggal di masjid, menetap di masjid, ya, bukan hanya diam, ya. Bukan hanya diam. Jadi i'tikaf itu bukan hanya diam, tapi tinggal di masjid, min syaksin maksudin, dari seseorang yang khusus. Khususnya apa di situ? Yaitu khusus mempunyai niat i'tikaf. Niat i'tikaf yaitu niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf ini bukan hanya diam, bukan hanya tidur, gitu. Wah, saya mau ke masjid i'tikaf. Di sini dulu. Bawa bantal. Boleh atau tidak i'tikaf bawa bantal? Boleh, tetapi bukan hanya buat tidur, ya. Jadi i'tikaf maksudnya bukan hanya untuk tidur, boleh. Ya, di sini dijelaskan min syaksin maksudin, yaitu dari orang yang khusus yang mana mempunyai niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan i'tikaf itu kholwah. Kholwah dengan Allah. Kholwah itu yaitu menjalin hubungan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika i'tikaf itu banyak orang yang betul-betul biasanya ramai gitu. Biasanya ramai ketika malam saja di Masjid Agung Nur Sulaiman, yaitu malam nanti Bapak Ibu jumpai malam hari itu ramai di sini. Jam 1 atau jam 12 itu sudah mulai ramai, jam 1, jam 2 ramai. Tetapi dikatakan oleh para ulama itu al-kholwah. Kholwah itu berduaan. Maksud berduaan walaupun ramai tetapi dirinya itu merasa sedang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang namanya menjalin kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjalin kedekatan itu dengan tidur atau dengan ibadah, Pak? Ibadah atau tidur? Ibadah. Jadi kalau malam i'tikaf di masjid menjalin kedekatan dengan Allah, itu tidur nanti tunggu makanan datang. Atau ibadah ikut sholat, kemudian baca Quran, zikir, bagaimana? Baca Quran boleh, zikir boleh, atau ikut sholat. Ya. Ada kita di sini yaitu mengadakan sholat berjamaah malam di siang kemarin berjamaah itu dengan Ustaz Susio Widodo. Beliau teman saya dulu ketika kuliah di Jogja. Ya, beliau menjadi imam qiyamulail. Dimulai jam 2 nih, di jam 2 mulai qiyamulail sampai kita jam 3 atau jam 3 kurang, habis itu makan. Itu nikmat sekali. Ya, silakan diikuti. Atau ketika tidak kuat untuk qiyamulail, silakan baca Quran atau zikir atau berdoa, ya dimanfaatkan. Kalau nggak kuat tidur boleh, tapi jangan tidur terus. Jangan tidur terus. Maksimalkan manfaat atau maksimalkan waktunya, karena ini adalah 10 hari terakhir. Kita lanjut ke yang kedua. Ya, tadi pertama ini motivasi kita. Barang siapa menegakkan malam yang untuk beribadah, i'tikaf, kemudian beribadah, sholat yang mulai berzikir, berdoa, akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lampau. Karena kita itu manusia yang banyak dosanya, betul? Ini ada kesempatan untuk menghapus ya dosa-dosa kita, maka maksimalkan. Kita lanjut ke hadis kedua, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Maksud mengencangkan sabuknya itu apa Bapak Ibu? Apakah blorot sarungnya? Apakah katoknya blorot? Buatan. Maksudnya mengencangkan sabuknya itu adalah menguatkan semangatnya. Menguatkan semangatnya untuk menambah ibadah. Semangat ibadah, menguatkan, mengencangkan lagi ibadahnya di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Sekarang hari yang keberapa di bulan Ramadan Bapak Ibu? 26. Nah, ada yang 26, ada yang 27. Ya, ada yang 26, 27. Udah masuk akhir atau belum? Sudah. Ya, maka di sini Rasulullah saja yang mana sudah dijamin surganya itu semangatnya tambah di 10 hari akhir. Bapak Ibu sudah dijamin surganya apa bukan? Derek apa bukan? Wah, aku belum surga ya kalau saya sembahyang. Ada yang seperti itu? Sudah dapat itu pesan dari Allah? Belum kan? Belum. Kita sama-sama belum mendapatkan pesan, belum dijamin surganya. Rasulullah saja yang sudah dijamin semangatnya luar biasa ketika 10 hari Ramadan, apalagi kita ya, yang belum dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, harus lebih semangat. Ya, syadda misalu. Puasa Pak dikencangkan. Baik. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Ya, menghidupkan malamnya di 10 hari Ramadan, bukan hanya menghidupkan lampunya. Ya, tadi saya ikut kajian katanya ketika 10 hari Ramadan akhir itu suruh menghidupkan malamnya. Setelah pulang dari sini malamnya terang-terangan di rumah. Bukan itu yang dimaksud. Jadi wa ahya lailahu itu menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi ketika malam hari beribadah di bulan Ramadan bukan hanya sendirian, Bapak Ibu, tetapi sebisa mungkin dan diusahakan untuk membangunkan dan mengajak keluarganya, ya, terutama yang hidup satu rumah. Misal Bapak Ibu hidup dengan siapa di rumah? Pasangan, maka bangunkan pasangannya. Dengan anak, bangunkan anaknya. Atau masih dengan orang tua, yaitu bangunkan orang tuanya. Atau kita sebagai orang tua bangunkan anak-anak kita, yaitu untuk menghidupkan malam di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ke hadis selanjutnya, hadis ketiga. Wa anha radhiyallahu anha, ini sama masih dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashra al-awakhir, beriktikaf di 10 hari terakhir. Maka ini sangat dianjurkan, bahkan ulama mengatakan i'tikaf di 10 hari Ramadan, ya, di akhir itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Hatta tawaffahu azza wa jalla, sampai Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari di bulan Ramadan itu selalu beriktikaf sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma i'takafa azwajuhu min Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alaihi. Dan mungkin ini hadis sering disampaikan, betul ya? Mungkin ini sering disampaikan dari awal Ramadan sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu ketika khusus terawih, atau ketika kuliah subuh, atau ketika pengajian menjelang maghrib seperti ini sering mendengarkan, dan ini juga sering
siapa saja koma artinya nopo Bapak Ibu. Koma artinya nopo. Kata Bapak. Koma artinya berdiri sebenarnya. Berdiri tegak, menegakkan. Tapi yang dimaksud di sini koma itu adalah koma, yaitu menegakkan malam di bulan Ramadan. Menegakkan malam di bulan Ramadan. Man qoma Ramadan, siapa saja yang menegakkan malamnya di bulan Ramadan untuk apa Bapak Ibu? Untuk itikaf, untuk mulai untuk ibadah atau baca Quran atau zikir atau berdoa, intinya beribadah. Iman Pak kita kan dilandasi dengan keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan Allah hapuskan, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bapak Ibu banyak dosanya? Banyak Bu? Banyak Pak? Ini ada kesempatan untuk menghapus dosa. Ini luar biasa bulan Ramadan. Siangnya mansoma, ya, siapa berpuasa di siangnya maka Allah hapuskan. Malamnya yang menegakkan dengan ibadah Allah ampuni, hapuskan dosa-dosanya. Ini luar biasa. Kemudian Bapak jangan menjawab permasalahan. Kenapa ini menjadi awal hadis dalam pembahasan etikaf di dalam kitab yang kita bahas ini, yaitu Bulughul Maram, yaitu karena di sini Ramadan, barang siapa yang menegakkan malamnya, ya, karena etikaf itu Bapak Ibu itu nanti akan kita sampaikan hadisnya, itu dianjurkan dan ditekankan pada 10 hari akhir di bulan Ramadan. Ya. Maka ini untuk menjadi semangat dan motivasi barang siapa yang menegakkan malamnya untuk beribadah atau iktikaf, ya, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian Bapak Ibu yang Masya Allah Subhanahu wa taala, iktikaf itu nopo sih? Nopo iktikaf nopo? Berdiam di masjid, nopo Pak? Berdiam di menang tok berarti di masjid menang. Berdiam, tadi kan saya berdiam di masjid berarti ke masjid berdiam. Hai, untuk ibadah. Berarti diam atau tidak? Oh, betul. Menetap di masjid atau berdiam? Menetap di masjid. Di sini dikatakan hal itikaf dulu bahwa itikaf dalam bahasa itu artinya yaitu al-habsu wal maksu wal luzum, artinya menetap, tinggal, ya, tinggal menetap. Itu arti dalam bahasa. Kemudian dalam syariatnya, ya, dalam syariatnya arti itikaf yaitu al-maksu fil masjid, tinggal di masjid, menetap di masjid, ya, bukan hanya diam, ya. Bukan hanya diam. Jadi itikaf itu bukan hanya diam, tapi tinggal di masjid min syaksin maksudin, dari seseorang yang khusus. Khususnya apa di situ? Yaitu khusus mempunyai niat iktikaf. Ya, niat iktikaf yaitu niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iktikaf ini bukan hanya diam, bukan hanya tidur, gitu. Wah, saya mau ke masjid iktikaf. Di sini dulu. Bawa bantal. Boleh atau tidak itu bawa bantal? Boleh, tetapi bukan hanya buat tidur, ya. Jadi iktikaf maksudnya bukan hanya untuk tidur, boleh. Ya, di sini dijelaskan min syaksin maksudin, yaitu dari orang yang khusus yang mana mempunyai niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan iktikaf itu kholwah dengan Allah. Kholwah itu yaitu menjalin hubungan berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika iktikaf itu banyak orang yang betul-betul biasanya ramai, gitu. Biasanya ramai ketika malam saja di Masjid Agung Nur Sulaiman, ya,
dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjalin kedekatan itu dengan tidur atau dengan ibadah, Pak? Ibadah atau tidur? Ibadah. Jadi kalau malam ketika di masjid menjalin kedekatan dengan Allah, itu tidur, nanti tunggu makanan datang atau ibadah ikut sholat, kemudian baca Quran, zikir, bagaimana Bapak Ibu? Nah, baca Quran boleh, zikir boleh, atau ikut sholat. Ya. Ada kita di sini yaitu mengadakan sholat berjamaah malam nih, yang lain berjamaah itu dengan Ustaz Susio Widodo. Beliau teman saya dulu ketika kuliah di Sudan. Ya, beliau menjadi imam Qiyamul Lail. Dimulai jam 2 nih, di jam 2 mulai Qiyamul Lail sampai sekitar jam 3. Jam 3 kurang habis itu makan. Itu nikmat sekali. Ya silakan diikuti, atau ketika tidak kuat untuk Qiyamul Lail, silakan baca Quran atau zikir atau berdoa, ya dimanfaatkan. Kalau nggak kuat tidur boleh, tapi jangan tidur terus. Jangan tidur terus. Maksimalkan manfaat atau maksimalkan waktunya, karena ini adalah 10 hari terakhir. Kita lanjut hari kedua. Ya tadi pertama ini motivasi kita. Barang siapa menegakkan malamnya untuk beribadah, itikaf, kemudian beribadah, sholat yang mulai berzikir, berdoa, akan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lampau. Karena kita itu manusia yang banyak dosanya, betul? Ini ada kesempatan untuk menghapus ya dosa-dosa kita, maka maksimalkan. Kita lanjut hadis kedua, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-akhirah min Ramadan shadda mizarahu. Ketika masuk 10 hari Ramadan, ini dari Aisyah. Aisyah itu siapa? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal nih, paham nih? Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari akhir di bulan Ramadan itu syadda mi'zaruhu, mengencangkan sabuknya. Maksud mengencangkan sabuknya itu apa Bapak Ibu? Apakah blorot sarungnya? Apakah pakai blorot? Buatan. Maksudnya mengencangkan sabuknya itu adalah menguatkan semangatnya. Menguatkan semangatnya untuk menambah ibadah. Semangat ibadah, menguatkan, mengencangkan lagi ibadahnya di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Sekarang hari yang keberapa di bulan Ramadan Bapak Ibu? 26. Nah, ada yang 26, ada yang 27. Ya, ada yang 26, 27. Udah masuk akhir atau belum? Sudah. Ya, maka di sini Rasulullah saja yang mana sudah dijamin surganya, itu semangatnya tambah di 10 hari akhir. Bapak Ibu sudah dijamin surganya apa bukan? Derek apa bukan? Wah, aku sudah surga ya, kalau tak sembahyang. Ada yang seperti itu? Sudah dapat itu pesan dari Allah? Belum kan? Belum. Kita sama-sama belum mendapatkan pesan, belum dijamin surganya. Rasulullah saja yang sudah dijamin semangatnya luar biasa ketika 10 hari Ramadan, apalagi kita ya, yang belum dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, harus lebih semangat. Ya, syadda misalu. Puasa Pak dikencangkan. Baik. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Ya, menghidupkan malamnya di 10 hari Ramadan, bukan hanya menghidupkan lampunya. Ya, tadi saya ikut kajian katanya ketika 10 hari Ramadan akhir itu suruh menghidupkan malamnya. Setelah pulang dari sini malamnya terang-terangan di rumah. Bukan itu yang dimaksud. Jadi wa ahya lailahu itu menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi ketika malam hari beribadah di bulan Ramadan bukan hanya sendirian, Bapak Ibu, tetapi sebisa mungkin dan diusahakan untuk membangunkan dan mengajak keluarganya, terutama yang hidup satu rumah. Misal Bapak Ibu hidup dengan siapa di rumah? Pasangan, maka bangunkan pasangannya. Dengan anak, bangunkan anaknya. Atau masih dengan orang tua, yaitu bangunkan orang tuanya. Atau kita sebagai orang tua bangunkan anak-anak kita, yaitu untuk menghidupkan malam di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan ke hadis selanjutnya, hadis ketiga. Wa anha radhiyallahu anha, ini sama masih dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashra al-awakhir, beriktikaf di 10 hari terakhir. Maka ini sangat dianjurkan, bahkan ulama mengatakan i'tikaf di 10 hari Ramadan, ya, di akhir itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Hatta tawaffallahu azza wa jalla, sampai Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari di bulan Ramadan itu selalu beriktikaf sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma i'takafa azwajuhu min wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannati. Bahwasannya ada salah seorang dari kalian itu dalam kesehariannya melaksanakan amalan ahli surga. Kesehariannya mengamalkan amalan ahli surga. Saya malu bi'amali ahli jannati hatta yakunu ma bainahu wa bainaha atau baina al-jannah illa dirahman. Setiap harinya melaksanakan amalan ahli surga sampai dikatakan surga dengan dirinya itu jaraknya hanya sejengkal. Karena setiap harinya sholat, ibadah, zikir, puasa, zakat, sampai ketika kita melihat orang ini itu begitu dekatnya dengan surga. Tetapi di akhir hayatnya, fayamalu fi amali ahli nari fayadkhulaha. Di akhir hayatnya mengamalkan amalan ahli neraka, yang mana itu memasukkan dirinya ke dalam neraka. Padahal sebelumnya melaksanakan amalan ahli surga, tetapi di akhir mengamalkan amalan ahli neraka, akhirnya masuk ke dalam neraka. Tetapi ada juga kebalikannya. Wa inna ahadakum, ada dari kalian layak malu bi amali ahli nari, kesehariannya itu melakukan amalan ahli neraka. Hatta yakunu ma bainahu wa bainan nari ila ziramun, sampai ketika kita melihat orang ini itu dengan neraka jaraknya hanya sejengkal. Wah, orang ini masuk neraka karena kesehariannya melakukan pekerjaan ahli neraka. Judi lah, minum-minuman keras lah, kemudian zina lah, kemudian kalau ngomong dusta lah, berbohong, tidak amanah, ghibah, pokoknya melakukan amalan ahli neraka, bahkan membunuh. Tetapi di akhir hayatnya fayamalu bi amali ahli jannah, mengamalkan amalan ahli surga, fayadkhulaha, kemudian masuk ke dalam surga. Maka ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Dan bulan Ramadan ini adalah sebagian dari kehidupan kita. Maka ketika kita ingin melihat Ramadan kita baik atau tidak, maka ditentukan di akhirnya. Kita sudah masuk akhir? Sudah.
Ya, kita sudah masuk ke hari-hari terakhir bulan Ramadan. Berapa hari lagi Bapak Ibu bulan Ramadan? Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Ya, maksimalkan untuk mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan kita itu benar-benar baik dan maksimal. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa i'tikaf kemudian Rasulullah SAW lebih semangat di 10 hari akhir? Ya, karena salah satunya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada satu malam yang berpotensi, yaitu di akhir Ramadan itu malam apa? Lailatul Qadar atau malam Qadar. Ya, malam Qadar, Lailatul Qadar. Ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Ini luar biasa keistimewaannya. Dan itu potensi hadirnya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan berpotensi paling besar itu di malam-malam ganjil atau genap? Ganjil. Maka kita maksimalkan. Tapi bukan hanya sebenarnya Lailatul Qadar potensi besar yang betul di malam ganjil. Tetapi sebenarnya tidak pasti di malam ganjil, bisa saja di malam genap. Ya, dan potensi besarnya yaitu di 10 akhir bulan Ramadan. Maka dari itu sangat ditekankan untuk iktikaf mengejar Lailatul Qadar. Sekarang Bapak Ibu, ketika ya, potensi besarnya di 10 hari akhir dan di malam-malam ganjil, kita hitung tinggal berapa malam tersisa malam ganjil Bapak Ibu. 3. Nanti malam ganjil atau malam genap? Ganjil atau genap? Ganjil 27. Besok ganjil atau genap? Genap atau ganjil? Ganjil lagi Bu. Percaya buatan? Nanti malam ganjil? Ganjil. Besok ganjil atau genap? Ganjil lagi. Besoknya ganjil atau genap? Ganjil. Betul atau tidak? Betul. Betul? Betul. Karena apa? Karena ada yang puasa duluan, ada yang berbeda. Maka ketika kita melihat sisa-sisa malam kita ini, itu sebenarnya bisa dikatakan semuanya malam ganjil. Bapak Ibu atau sudah di sini yang merasakan Lailatul Qadar sebelumnya? Sudah ada yang merasakan? Ciri-cirinya malam Lailatul Qadar itu malamnya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Hawanya sejuk dan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Kemudian pagi harinya sama, mataharinya tidak terlalu terik. Ya, sejuk, tenang, dan keadaan hati kita itu tenang. Terutama yang memaksimalkan untuk beribadah di malam harinya. Kira-kira dari kemarin sudah ada atau belum? Ada yang malamnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, sudah merasakan atau belum? Pakai AC. Jika belum merasakan, kita maksimalkan di sisa akhir ini. Dan kita anggap semuanya adalah malam ganjil, sehingga semangat kita itu lebih semangat. Gitu ya, siap ya? Itulah kenapa Rasulullah SAW itu menekankan iktikaf dan untuk lebih semangat beribadah di 10 hari bulan Ramadan, 10 hari akhir bulan Ramadan, karena amal dilihat dari akhirnya dan karena ada satu malam yang mana keistimewaannya lebih baik dari 1000 bulan.